Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku semua. Judul renungan hari ini adalah panggilan untuk bersaksi kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian bersaksi itu apa toh? Bersaksi adalah orang yang menjadi duta, jadi wakil Allah di dunia ini dengan mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang menunjukkan iman Kristen yang benar melalui perkataan dan perbuatannya. Itulah kesaksian. Bagian yang kedua, cara menjadi saksi Tuhan Allah. Yang pertama, melalui perbuatannya. Dia bersaksi, mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Markus 16 ayat 15. Kemudian bersaksi melalui perbuatannya yang kasih, yang pengampun, yang memberikan belas kasihan, menjadi terang dunia kepada sesamanya. Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 16. Kemudian yang ketiga, cara bersaksi itu melalui gaya hidup atau attitude yang baik, merefleksikan tentang kasih Tuhan Yesus pada sesamanya. Yohanes 13 ayat 35. Cara yang keempat, bersaksi itu melalui pelayanan di gereja, di masyarakat, di bangsa dan negara. Yohanes 12 ayat 26. Cara kelima, bersaksi itu melalui doa, selalu menghubungkan kesaksian dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai kekuatan dan kuasa untuk menunjukkan bahwa kesaksian itu benar dan baik. Kisah Para Rasul 40 ayat 29 sampai 31. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Panggilan saksi-saksi Kristus. Itu apa saja? 1. Tugas bagi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya murid Tuhan Yesus waktu itu saja, tapi setiap orang percaya sampai saat ini itu bertugas untuk menjadi saksi. Panggilan yang kedua, tanggung jawab bersaksi bagi orang percaya itu seumur hidup. Sejak mereka percaya kepada Tuhan Yesus sampai dengan akhir hayatnya, dia merupakan saksi Tuhan Yesus Kristus. Roma 14 ayat 8. Kemudian panggilan yang ketiga, saksi itu harus disertai Roh Kudus. Karena apa? Kesaksian menurut kekuatan diri sini tidak mungkin berhasil. Selalu harus diberi kuasa Roh Kudus supaya saksi kita itu benar dan baik. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, sekarang bagian yang keempat, saudara-saudara.
pentingnya bersaksi kepada Tuhan Yesus Kristus itu apa ya? 1. Menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. 1 Yohanes 5 ayat 7. Pentingnya yang kedua, memperkuat iman sendiri dan orang lain. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Pentingnya 3, tanggung jawab orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pentingnya 4, tidak terbatas pada gedung gereja saja, tapi keluar gereja dimanapun tempat, kapanpun, sampai ke ujung-ujung dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bagian yang keempat, kesimpulannya, bersaksi untuk Tuhan Yesus itu apa? 1. Bersaksi adalah membagikan pengalaman pribadi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus Kristus. Markus 5 ayat 19. Kesimpulan yang 2, selalu menyertakan Roh Kudus supaya kesaksian itu benar dan baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kesimpulan yang ketiga, melalui perkataan dan perbuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kesimpulan yang keempat, bertujuan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Dan 5, kesimpulan, bersaksi harus dengan talenta kita kembangkan sedemikian rupa sampai akhir hayat kita. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kami akan menutup dengan firman Tuhan kesaksian hari ini. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Immanuel. Amin.